Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erisa Fatwa Amalia mewakili kelompok 1 akan menyajikan video roleplay tentang kepemimpinan visioner leader dengan masalah pasien dengan penyakit gangguan sistem pernafasan yang membutuhkan perawatan intermediate care. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pasien tersebut menderita TCM positif. Pasiennya harus dipindahkan ke ruang isolasi, tetapi di ruangan tersebut penuh. Karena kejadian ini sudah berulang kali, maka diadakan rapat ruangan untuk memecahkan masalah agar tidak terulang kembali. Video roleplay ini akan diperankan oleh Rika Handayani sebagai Kepala Ruangan Penyakit Dalam, Yulianingsi sebagai perawat primer, Dinda Nur Fibriana sebagai perawat pelaksana, Isbul Maulana perawat pelaksana, Siti Kalimah sebagai perawat pelaksana. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman. Pagi ini saya mengawali untuk briefing pagi ini karena kepala ruangan kita sedang ada rapat dulu. Terima kasih Timala pagi. Apakah ada yang ingin disampaikan? Ada keluhan Timala? Mohon maaf sebelumnya Bu, ini kami menerima pasien semalam bernama Tuhan Dwi. Kebetulan diagnosis dari UGD ini pneumonia suspek PD paru. Dari hasil ronsen dan hasil laboratorium ditemukan bacaan suspek PD. Sedangkan hasil laboratnya untuk TCM dahanya terdeteksi MTB not detected low. Jadi sementara kami tempatkan di ruangan kamar 10 karena ruangan itu kebetulan paling pojok. Tapi kami telah menghubungi ruangan isolasi, namun ruangan tersebut masih penuh. Begitu, bagaimana? Ada solusi? Baik, mungkin nanti mungkin saya minta untuk hasil laboratoriumnya ya, dari yang saya akan menindaklanjuti akan saya diskusikan kepada kepala ruangan. Untuk sebelumnya bagaimana penggunaan APD-nya? Ya itu Bu, masalahnya di sini itu sudah sering terjadi seperti ini. Ini solusi terbaiknya gimana ya Bu? Untuk mengatasi yang sering terjadi seperti ini. Ya, untuk teman-teman Dinas Malang, terima kasih untuk informasinya. Untuk sementara kita tetap melakukan tindakan kita sesuai SOP. Terima kasih untuk Tim Malang karena sudah memberikan solusi ya, telah menempatkan pasien ini di ruangan yang minimal untuk pengunjung dan diisi hanya satu ya, tidak diisi lagi ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan diskusikan kepada pihak. Terima kasih. Ya. Sementara sekian dulu, terima kasih untuk Tim Malang, selamat istirahat. Nanti saya hubungi lagi kalau memang ada informasi dari kepala ruangan kita. Ya, baik Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nggih, Mohon maaf Bu, bisa minta waktunya. nggih, monggo silakan Mbak Yuli. Ada yang bisa dibantu? Begini Bu, tadi saya sudah mengawali briefing pagi ini dengan teman-teman dari Dinas Malang. Kebetulan ada sedikit masalah yang terulang kembali. Pasien Tuan B yang di kamar 10 di pojok, itu OB tadi malam ternyata diagnosa maksudnya itu suspek TB atau pneumonia. Setelah hasil laboratorium keluar, itu ternyata detected low. Teman-teman Dinas Malang sudah menghubungi ruang isolasi, ternyata penuh. Jadi bagaimana solusi ke depan ini? Karena ini kan sering terjadi ruangan atau rumah sakit kita ini kekurangan ruang isolasi untuk pasien-pasien meninggal. Oh gitu. Oke, jadi yang dari Dinas Malang sudah menghubungi ruang isolasi sementara ruang isolasinya masih penuh. Nah, jadi gini aja dulu deh. Sementara pasien ini kan tidak mungkin kita terlantarkan, maksudnya dalam arti kita paksakan untuk ke ruang isolasi yang tidak ada ruang isolasinya. Jadi nggak mungkin diterlantarkan pasiennya. Jadi sementara begini aja Mbak Yuli. Ini sementara pasiennya di ruang mana Mbak Yuli? Ada di ruang 10 terdapat karena isinya 2, jadi teman-teman sudah diinstruksikan untuk tidak menerima pasien lain. Oh, begini kok. Jadi sementara posisinya sendirian dan sudah kita edukasi keluarga untuk minimal pasien. Jadi begini, kami akan koordinasi sama kepala instalasi rawat inap. Untuk sementara ini pasien tetap kita layani dulu Mbak Yuli.
di kamar 10 tidak boleh diisi pasien dulu sementara. Dan saya minta tolong untuk teman-teman APD-nya tetap dipakai ya kalau ke sana. Kalau bisa bukan masker yang dingin lagi, tapi kita pakai yang N95 karena untuk protektif kita sendiri sebagai tenaga kesehatan khususnya perawat di sini. Dan nanti teman-teman juga cleaning service jika masuk ke ruangan situ kita harus pakai ketat APD-nya. Nah, untuk yang keluarga pasien nanti Mbak Yuli di sini sebagai PJ penanggung jawab di ruangan ini minta tolong DKI juga untuk keluarga pasien harus pakai masker supaya tidak menular ke yang lainnya. Untuk ruang isolasi bisa nanti dikondisikan, saya akan koordinasi sama kepala instalasi rawat inap bagaimana baiknya. Jadi sementara itu dulu tetap kita layani pasiennya supaya mendapatkan pengobatan yang maksimal dan optimal. Mungkin itu dulu Mbak Yuli. Teman-teman diperlakukan seperti biasa karena memang kita ini bukan ruangan isolasi, tetapi bagaimana baiknya supaya pasien kita juga terlayani dengan baik. Yang penting APD-nya dulu sementara. Nanti kalau sudah dipindahkan dari ruangan kami di kamar 10 untuk ke ruang isolasi TB, segera kita UV untuk ruangannya. Seperti itu, nggih. Nah, untuk masalah selanjutnya ini masalah APD, Bu. Nggih, APD mengeluhkan APD-nya sekarang kita kan terbatas. Nggih. Bagaimana solusinya? Apakah nanti rumah sakit bisa menjadi alternatif untuk ruang kita? Karena kan kebetulan kita bukan ruangan menular, mungkin APD kita memang dibatasi. Oke. Nanti saya juga berkoordinasi juga sama kepala instalasi ruangan, rawat inap, maksudnya sama di bagian farmasi juga. Kami juga akan minta lebih untuk APD-nya untuk sementara ini. Mungkin 1 hari 2 hari ke depan. Atau saya nanti juga koordinasi juga sama kepala ruangan isolasi seperti itu ya. Tetap kita bekerja seperti melayani pasien seperti biasanya, tidak usah terlalu bagaimana ya, karena memang TB memang harusnya di ruang isolasi karena ruangan kita memang sudah overload, tidak ada, apalagi kalau TB mau ditaruh di doorlock juga nggak mungkin kan. Nah, jadi kita mengalah yang kamar 10 tidak boleh diisi pasien dulu sementara gitu ya. Mungkin cukup ini, ada yang di ini kan nanti diskusikan lagi Mbak Yuli. Mungkin ini Bu, kita bisa adakan rapat untuk siang ini yang sedang hadir di dinas bisa mencari solusi. Siap. Boleh. Untuk hari ini mungkin bisa perwakilan dari teman-teman perawat yang bekerja sesuai dengan ininya, silahkan bekerja dulu. Mungkin dari Katimnya aja ya. Untuk Katim kita rapatkan dulu untuk saat ini karena terkait pasien TB di kamar 10 gitu nggih. Bisa dihubungi kira-kira jam berapa Mbak Yuli ya? Mungkin sekitar jam 12 kita berkumpul lagi. Siap Kan ke teman-teman. Oke, ini sifatnya situ ya. Ya. Mungkin karena situ, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa segera melaksanakan koordinasi di ruangan kita sendiri Ya. supaya tidak terlalu lama untuk untuk masalah ini. Oke, itu ya Terima kasih, sih. ya, Bu. Ya, sama-sama Mbak Yuli. Sampaikan ke teman-teman. Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Katim dan PJ. Untuk hari ini mohon maaf saya mengundang teman-teman semua dalam acara rapat situ ya terkait masalah pasien yang ada di kamar 210 ini dengan diagnosa TB paru. Nah, kemudian karena kami ini ruangan kita ini bukan ruangan isolasi dan di ruang isolasi tersebut sedang penuh ruangan isolasinya. Jadi sementara kita tahan dulu di sini, tapi ruangan ini jangan sampai ada yang masuk lagi pasien-pasiennya. Sementara kita jadiin satu kamar dulu untuk pasien ini. Nah, dalam acara rapat ini mungkin dari PJ ini bisa memberikan solusi apa yang terkait permasalahan pada saat ini terkait pasien dengan TB paru dengan hasil TCM-nya positif ya. Iya, baru keluar tadi malam, tadi pagi ya, jam 6 tadi pagi ya. Nah, itu maka dari itu semua nggak usah nggak usah takut ya. Biasa aja, yang penting nggak usah cemas ya. Ini mari kita akan rapat di sini nih supaya teman-teman tidak usah
terlalu takut dan terlalu cemas. Bagaimana solusinya? Ayo kita bicarakan pada saat ini. Mungkin dari Mbak Yuni gimana Mbak Yuni? Begini Bu, saya sudah tadi pada saat briefing teman-teman malam, alhamdulillah teman-teman yang di sana sudah protektif untuk masalah pasien ini. Memang sudah kamar itu diisi 1, memang kendalanya memang APD kita terbatas. Kemudian kita sudah juga koordinasi dengan ruangan di isolasi, ternyata pagi ini masih belum. Mungkin masalahnya bisa dibicarakan lagi mungkin kepada rawat inap atau bahkan ke direktur bagaimana solusi tentang rawat inap, solusi yang kurang karena ini sudah kejadian seringkali kita menerima pasien itu dengan diagnosa pneumonia, ternyata setelah hasil tesnya keluar itu detektif. Jadi kan ini juga mempengaruhi tentang bagaimana kita merawat pasien-pasien itu. Jadi kita pada akhirnya akan menimbulkan takutnya juga ketakutan di pasien ruang sebelah. Gitu. Jadi kita ini masih ada punya 1 dus ini ya, masker N95 persiapannya. Jadi untuk 1 dus ini mungkin bisa kita gunakan untuk saat ini teman-teman semuanya mungkin yang melayani di ruangan kamar 10 tetap itu harus memakai APD-nya. Kebetulan sudah saya bagi Bu untuk yang merawat itu tetap 1 perawat tidak dengan saya, jadi hanya perawat itu yang akan masuk ke ruangan untuk meminimalkan kontak. Yang kedua adalah karena memang kita APD kita terbatas, sehingga yang masuk ke sana untuk N95 kita memang terbatas. Mungkin yang melayani dari mendapatkan pasien di tupoksinya itu kamar 10, mungkin itu dibantu sama PJ-nya ya. Yang jelas PJ-nya kalau jika ada apa-apa bisa nanti minta bantuan lagi kepada temannya, jadi tidak usah semua masuk ke ruangan situ gitu nggih. Nah, jadi solusinya mungkin saat ini yang kita bicarakan adalah yang di kamar 10 itu seperti itu. Kemudian yang untuk ketersediaan APD penambahan sudah saya koordinasikan sama kepala instalasi rawat inap. Insya Allah segera akan diberikan APD lagi tambahan kepada ruangan kita. Mudah-mudahan untuk ruang isolasi ini nggak sampai berlarut-larut, pasiennya sudah mulai longgar. Jadi maaf Bu, usul ya, kalau yang untuk sore malam apa sebaiknya kayak yang tadi pagi itu. Jadi untuk 1 kamar 1 perawat masuk ke 1 ya, ruang 10 itu ya. Jadi tidak terlalu banyak masker N95. Oke Mas, bagus sekali nih masukannya ya. Jadi gini aja, kita bagi sore ini yang megang pasien ini berapa orang? 1 aja, satu aja yang masuk. Ada bantuan. Ada bantuan baru kita masuk lagi. Yang kedua nanti ini shift malam sama juga 1 itu juga. Jadi nggak usah terlalu banyak, seperti itu. Jadi masker tetap digunakan satu perawat 1 shift itu cukup gitu ya. Jadi mungkin ini solusinya kita supaya APD kita karena yang terbatas, tetapi insya Allah dari farmasi sudah akan menyiapkan lagi untuk APD yang diminta oleh ruangan kita. Jadi sudah mungkin solusinya itu dari teman-teman sudah setuju ya. Sudah mengerti ya. Kita akan siap diambil 1 perawat aja. Bu, maaf Bu, nggak pakai double masker apakah boleh Bu? Monggo silakan. Kalau misalnya pakai double masker, ini kan sebenarnya sih kalau cukup N95 aja ya. Untuk yang masker tipis itu jenengan nanti bisa dipakai pada saat di luar ruangan yang sudah dipakai dari kamar tersebut. Jadi ini kamar yang sudah dipakai N95-nya sampean ditaruh digantung kalau bisa yang di bagian khusus untuk ruangan itu. Jadi nggak bisa campur-campur ke ruangan sini gitu ya Mbak ya. Cukup ya. Ketika saya akan menyampaikan kepada tim sore dan malam Ibu untuk solusinya, mungkin itu saja teman-teman ya. Sudah cukup ya. Siap. Mungkin cukup sekian untuk rapat situ hari ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanan teman-teman karena harus datang sekarang juga. Mudah-mudahan saat ini dengan adanya
pasien yang ada di ruang kita, mudah-mudahan pasien semua yang ada di ruang ada di ruangan kita ini rawat inap bisa terlayani dengan baik. Amin. Amin. Tetap jaga kekompakan dan tetap memakai APD kita sesuai dengan pekerjaan kita. Jadi cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.